Selamat datang pada pembahasan mengenai Science, Teknologi Transfer, dan Underdevelopment. Materi ini membahas peran teknologi dalam proses pembangunan. Fokus utama kita adalah negara berkembang. Pembahasan akan dikaitkan dengan konteks global. Tujuannya adalah memahami akar keterbelakangan teknologi. Teknologi sering dianggap hanya sebagai alat modern, padahal teknologi memiliki makna yang jauh lebih luas. Teknologi mencakup ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia. Teknologi selalu berkaitan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, teknologi berperan strategis dalam pembangunan. Dennis Goulet memberikan definisi penting mengenai teknologi. Teknologi adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip tersebut diterapkan melalui keterampilan manusia. Proses ini menggunakan peralatan buatan manusia. Tujuan akhirnya adalah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Teknologi juga dipahami sebagai aplikasi rasionalitas kolektif. Rasionalitas ini digunakan untuk memecahkan masalah. Teknologi membantu manusia mengendalikan alam. Teknologi juga mengatur berbagai proses sosial. Dengan demikian, teknologi bersifat sistematis dan terencana. Teknologi tidak berhenti pada tataran ide. Sebuah gagasan harus diwujudkan secara nyata. Teknologi harus berbentuk alat, proses, atau objek. Hasil tersebut harus dapat digunakan oleh orang lain. Tanpa hal tersebut, sebuah penemuan belum disebut teknologi. Teknologi bukan hanya teori abstrak. Teknologi merupakan pengetahuan praktis. Pengetahuan ini dapat digunakan oleh masyarakat. Inilah yang menjawab pertanyaan bagaimana teknologi bekerja. Teknologi selalu berorientasi pada pemanfaatan nyata. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa teknologi dibutuhkan? Teknologi hadir untuk membantu manusia mencapai tujuan. Teknologi mempermudah penyelesaian masalah. Teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu, teknologi menjadi elemen penting pembangunan. Dunia terbagi menjadi negara utara dan negara selatan. Negara utara dikenal sebagai negara maju. Negara selatan dikenal sebagai negara berkembang. Pembagian ini berkaitan dengan tingkat teknologi. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan global. Negara maju contohnya Amerika Serikat dan Jepang. Negara berkembang contohnya Indonesia dan Afrika. Negara maju menguasai teknologi canggih. Negara berkembang cenderung tertinggal. Inilah awal dari kesenjangan teknologi global. Teknologi di negara utara jauh lebih unggul. Negara selatan belum memiliki teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan teknologi. Negara berkembang sulit mengolah sumber daya alamnya. Akibatnya, pembangunan berjalan tidak optimal. Salah satu penyebab kesenjangan adalah ketergantungan. Negara selatan bergantung pada perusahaan multinasional. Perusahaan tersebut mengeksploitasi sumber daya alam. Negara lokal hanya menjadi penyedia bahan mentah. Nilai tambah dinikmati pihak asing. Teknologi juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Teknologi dilindungi oleh hak paten. Hak paten membuat teknologi sulit diakses. Teknologi dijual dengan harga mahal. Negara berkembang sulit memilikinya secara mandiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki ruang lingkup luas. Keduanya berkaitan dengan aspek sosial. Aspek ekonomi juga sangat berpengaruh. Selain itu, faktor politik tidak dapat dipisahkan. Teknologi selalu berada dalam konteks sosial tertentu. Produk teknologi merupakan alat material. Alat ini digunakan untuk menangani masalah. Produk teknologi membantu mencapai tujuan. Tanpa produk teknologi, solusi sulit diwujudkan. Oleh karena itu, produk teknologi sangat penting. Teknologi juga dipahami sebagai sebuah proses. Proses ini mencakup produksi dan reproduksi. Inovasi menjadi unsur utama teknologi. Tanpa inovasi, teknologi tidak berkembang. Proses inilah yang menentukan kemajuan suatu negara. Matriks teknologi merupakan konsep penting.
Matriks ini menggabungkan berbagai unsur. Unsur tersebut meliputi alat dan operator. Infrastruktur politik dan budaya juga berperan. Semua unsur berorientasi pada pemecahan masalah. Sistem teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah budaya. Faktor kedua adalah kondisi profesional. Faktor ketiga adalah politik administrasi. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Dari sisi budaya, teknologi sering dimiliki negara asing. Ilmu pengetahuan menjadi komoditas global. Negara berkembang hanya menjadi pengguna. Teknologi sering tidak sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan. Teknologi impor berbeda dengan teknologi lokal. Teknologi lokal sering dipinggirkan, padahal teknologi lokal sesuai dengan budaya setempat. Ketidaksesuaian ini menghambat pembangunan. Budaya lokal sering tidak diperhitungkan. Faktor profesional juga mempengaruhi sistem teknologi. Banyak profesional di negara berkembang terlatih dengan baik, namun mereka sulit bekerja di negaranya sendiri. Kesempatan kerja lebih banyak di luar negeri. Fenomena ini disebut brain drain. Brain drain melemahkan kapasitas nasional. Negara kehilangan sumber daya manusia terbaik. Inovasi sulit berkembang di dalam negeri. Ketergantungan teknologi semakin kuat. Pembangunan menjadi tidak berkelanjutan. Politik administrasi juga berkaitan dengan teknologi. Kebijakan pemerintah mempengaruhi pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan tidak netral secara politik. Administrasi merupakan bagian dari teknologi. Tata kelola menentukan keberhasilan teknologi. Pengetahuan politik dan administrasi juga teknologi. Keduanya mengatur cara kerja sistem pemerintahan. Tanpa administrasi yang baik, teknologi gagal. Pemerintah memiliki peran strategis. Kebijakan menentukan arah pembangunan teknologi. Studi kasus yang dibahas adalah industri mobil listrik. Indonesia memiliki sumber daya nikel melimpah. Nikel menjadi bahan utama baterai. Namun Indonesia mengekspor nikel mentah. Kapasitas teknologi pengolahan masih terbatas. Teknologi baterai dikuasai negara maju. Industri mobil listrik terkonsentrasi di negara utara. Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah. Nilai tambah dinikmati negara industri. Kesenjangan teknologi semakin jelas terlihat. Indonesia mengimpor produk jadi kendaraan listrik. Produk tersebut bernilai ekonomi tinggi. Ketergantungan impor tidak terhindarkan. Industri lokal sulit berkembang. Struktur ini menciptakan ketimpangan ekonomi. Mobil listrik memang diproduksi di Indonesia, namun produksinya masih berskala kecil. Teknologi utama masih diimpor. Dalam negeri lebih banyak berperan sebagai perakit. Transfer teknologi masih sangat terbatas. Kondisi ini dijelaskan dalam dependency theory. Negara berkembang bergantung pada negara maju. Ketergantungan bersifat struktural. Negara berkembang memasok bahan mentah. Negara maju memproduksi barang bernilai tinggi. Indonesia berada pada posisi negara berkembang. Indonesia menjadi eksportir nikel mentah. Keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Negara maju memperoleh nilai tambah besar. Ketimpangan ekonomi terus berlanjut. Fenomena ini dikenal sebagai North-South Divide. Dunia terbagi antara negara utara dan negara selatan. Negara utara kaya teknologi, negara selatan kaya sumber daya alam. Hubungan keduanya seringkali timpang. Teknologi baterai terkonsentrasi di negara utara. Indonesia tidak menguasai teknologi inti. Produksi kendaraan listrik masih bergantung impor. Kemandirian teknologi belum tercapai. Hal ini memperkuat ketergantungan. Pendekatan kapabilitas menawarkan sudut pandang berbeda. Pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi. Kapasitas manusia harus ditingkatkan. Institusi juga perlu diperkuat. Tujuannya adalah kemandirian nasional. Penerapan kapabilitas dilakukan melalui riset. Universitas memiliki peran penting. BRIN menjadi aktor strategis. Human capital harus dikembangkan.
Indonesia perlu menciptakan teknologi sendiri. Pembangunan harus berkelanjutan. Aspek ekonomi perlu diperhatikan. Aspek sosial tidak boleh diabaikan. Aspek lingkungan sangat penting. Ketiganya harus berjalan seimbang. Penambangan nikel harus ramah lingkungan. Green mining menjadi prinsip utama. Kerusakan lingkungan harus dihindari. Pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat. Keberlanjutan menjadi prioritas. Daur ulang baterai perlu dikembangkan. Limbah baterai berbahaya bagi lingkungan. Teknologi daur ulang menciptakan nilai baru. Hal ini mendukung ekonomi sirkuler. Industri menjadi lebih berkelanjutan. Masyarakat lokal harus dilibatkan. Rantai pasok EV perlu inklusif. Kesejahteraan masyarakat harus meningkat. Pembangunan tidak boleh eksklusif. Partisipasi publik sangat penting. Solusi utama adalah memperkuat transfer teknologi. Kapasitas nasional harus ditingkatkan. Negara tidak boleh hanya menjadi pasar. Penguasaan teknologi harus menjadi tujuan. Inovasi lokal perlu didorong. Industrialisasi lokal harus diperkuat. Nilai tambah harus dihasilkan di dalam negeri. Kemandirian teknologi menjadi target utama. Ketergantungan impor harus dikurangi. Industri nasional perlu dilindungi. Infrastruktur kendaraan listrik harus diperluas. SPKLU dan SPBKLU harus ditambah. Infrastruktur mendukung adopsi EV. Investasi jangka panjang dibutuhkan. Pemerintah memiliki peran penting. Regulasi transfer teknologi harus diperkuat. Investor asing perlu diwajibkan berbagi teknologi. Alih teknologi harus terukur. Pengawasan pemerintah sangat penting. Regulasi menentukan keberhasilan kebijakan. Program kemandirian teknologi perlu dibentuk. Fokus pada baterai dan kendaraan listrik. Berbasis sumber daya lokal. Mengurangi ketergantungan impor. Meningkatkan nilai tambah nasional. Ekosistem riset harus dibangun. Produksi dan uji coba dilakukan di dalam negeri. Kolaborasi menjadi kunci utama. Universitas dan industri harus bekerja sama. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Proyek R&D kolaboratif perlu diperluas. Laboratorium riset baterai harus dibangun. Hibah riset diberikan secara berkelanjutan. Industri terlibat langsung dalam riset. Inovasi nasional dapat tercipta. Program alih teknologi harus diwajibkan. Investor asing membuka pusat pelatihan. Pengetahuan ditransfer ke tenaga lokal. Kapasitas SDM meningkat. Ketergantungan teknologi berkurang. Inkubator startup EV perlu dikembangkan. Startup lokal membutuhkan dukungan. Akses riset dan pembiayaan penting. Inovasi lokal dapat tumbuh. Industri nasional menjadi lebih kuat. Tujuan utama adalah kemandirian teknologi. Nilai tambah ekonomi harus meningkat. Impor dapat ditekan. Ekonomi nasional menjadi lebih kuat. Pembangunan berjalan berkelanjutan. Refleksi kebijakan sangat diperlukan. Anggaran negara harus dikelola efisien. Program yang kurang efektif perlu dievaluasi. Pendidikan harus merata. Pembangunan harus inklusif. Kesiapan menghadapi masa depan sangat penting. Tantangan global semakin kompleks. Teknologi menjadi penentu daya saing. Indonesia harus siap beradaptasi. Kebijakan jangka panjang dibutuhkan. Teknologi adalah kunci pembangunan nasional. Kemandirian teknologi harus menjadi visi bersama. Negara berkembang harus keluar dari ketergantungan. Dengan strategi tepat, hal ini dapat dicapai. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini.